Oke, sekarang ini adalah skincare pertama aku. Akhirnya udah sampai. Maksud saya yang saya order yang untuk yang first time-nya akhirnya udah sampai setelah 5 tahun penantian. Akhirnya tiba juga. Oke, mari kita unboxing bersama-sama. Oke, di dalamnya, wah ini lebih menarik. Ini lebih menarik, aku suka, love sangat. Ya jangan pecahkan dia ya pakai berenang. Nah, ini yang lebih penting. Aduh, cantiknya kotaknya, bagus sekali. Bagus sekali kotaknya, boleh di tempat tidur kucing saya. Oke, cara-cara buka. Nggak apa-apa lah. Nah, di sini kita ada 3 produk, yaitu, wah, nampaknya dia ada bagi free gift. Jangan sentuh, jangan sentuh, begitu. Oke, yang pertama yaitu aku punya fermented complex 94 boosting essence, cuguleh, cakaman. Oke, itu bahasa Korea di sini. Oke, and then ini adalah Purito, brand Purito. Yang seterusnya, bentar kita buka ya, kasih tunjuk gimana di dalamnya. Kotaknya itu bagus banget, boleh simpan makanan kayak gini. Ini adalah second last single, I think, yang terakhir beli ataupun yang kedua terakhir. And then seterusnya kita pergi yang kedua, barangnya adalah Gala. Mana sebut? Cepat kamera sebut. Nah, Galactomyces 95 tone balancing essence. Pronounce-nya itu bukan kayak gitu. Formulated 95, this essence help to nourish and hydrate the skin, and over time making it appear more radiant and clear. So kedua-dua ini adalah pun essence, tapi ini brand Korsek ya. Korsek, kenapa tak ada SEX? Korsek. Oke, ya bunyinya. Oke. Kayak apa botolnya? Oke, kayak ini. Ini aja size-nya kecil. Ini kecil dari kamu ya? Toner kamu punya. 100 Ya, dalamnya itu seperti air pipe aja, nggak ada yang luar biasa, tapi intinya itu ya. And then yang terakhir adalah ini adalah untuk the ordinary caffeine solution 5% EGC plus EGCG. Ini adalah kegunaannya untuk reduce appearance of eye contour pigmentation and puffiness. Ya, ini untuk di bawah mata itu kayak panda. Dokter dermatologis lebih sarankan kita pakai bahan-bahannya yang mempunyai caffeine ya. Tapi bukanlah kamu pergi ambil kopi letak di matamu, enggak lah begitu. Tapi kalau kamu mau bisa juga ya. Oke, di dalamnya seperti tahu semuanya pun ordinary-nya bentuk kayak gini seperti botol susu. Oke. Shut up. Oke, kita melihat di dalam, kepada dia punya free gift. Dia ada 3. Ini apa? How was it? Dia bilang, aku belum pakai jadi aku nggak bisa tahu apa ini. Ini serum vitamin 3. Vitamin 3. Niacinamide 5%. Yeay, aku ada niacinamide 5% aja. Dan seterusnya ini, wow, ini apa? Ini Power 10 formula. Boleh nggak jangan dipecahkan? Nanti aku guna. Kok punya perut ada? Skin safety tested. It's Skin, ini brand It's Skin ya. Ini apa ya? Oh, yang home syrup. Hah? Apa itu? Dan yang kedua It's Skin juga. Ini Power 10 formula VC Effector with vitamin C. Skin safety tested. Ini vitamin C ya, VC Effector. Nah, nantilah kita akan review produk ini di muka aku. Ya. Oke, itu aja unboxingnya hari ini, dan kita akan
pergi kepada unboxing yang seterusnya. Tunggu barangnya sampai dulu. Oke. Oke, barang yang seterusnya ini aku keracunan Shopee. Mari kita buka. Ini aku sangat. Mari kita buka seperti hadiah Christmas. Wah, cantik banget plastiknya. Oke, ini dia produk lokal Indonesia, yaitu masker. Masker ini dicampur, dia nggak seperti masker biasa, dia dicampur dengan air ataupun air your mist. Toner. Ya, your toner, kayak gitu. Mari kita lihat. Yang pertama, yaitu banana masker organik 100% bahan alami. Maksudnya ini, kalau begitu aku boleh beli pisang aja ya, letak di muka aku. And then second one is charcoal masker organic, juga 100% bahan alami. Dan pokoknya semuanya ini bahan alami deh. Dan di sini bisa digunting aja, and then you can zip it, dan kamu boleh guna untuk masa seterusnya. Ini aku rasa ada lagi yang gede dari ini. And then ubi ungu masker organik, and then beras merah. Aku sebenarnya nggak ingat aku order apa, karena pokoknya campur aja. And then vanilla milk. Ini apa ya? Smoothing and brightening. Ini ya ice cream vanilla. And then this one is strawberry. Ini sama brandnya dengan yang ini. Also this one is green tea clear. And then this one is golden beauty. Ini apa? Anti-aging and remove wrinkles. Ini pokoknya harus pakai selalu sih baru ada kesan. Egg white honey. Ini hanya untuk merelaxkan, to calm down my skin. Ini adalah matte exclusive detox the skin. Ini produk ini dari mana ya? Dari Lia Gloria. Wah, namanya cantik banget. And then this one is ice. What? Scarlet? What? Ice what? Ice Baby, okay, Ice Baby whitening, and then avocado recipes, and then creamy coffee, and then Oh my god. this is not Kit Kat, it's Cat Kit. This is Cat Kit organic mask with oat and 100% organic, okay, and then this one is pillow top, kalian untuk kulit kamu. Apply. Okay, ini adalah 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 5 6 7 8 9 10 11, 12, 13, 14, 15. Oke, ini adalah my 15 organic masker 100% bahan alami daripada Indonesia. Nice. Aku akan review apabila aku menggunakan produk ini. Makasih semua, I love Indonesia banget. Baiklah guys, hari itu aku ada pergi shopping di Watson dan aku baru merekamnya sekarang, jadi aku udah buka semuanya. Dan ini yang pertama aku beli kapas karena aku udah kehabisan. Bukan aku sebenarnya, adik aku. Dia udah ambil 1, sebenarnya 3. Dia ambil 1. And then, udah aku masukkan saja semua di sini. And then, ini aku jumpa produk ini. Ini aku menarik hati melihat dia. Mula-mula itu aku mau beli yang gede, yang besar, tapi aku mau coba dulu. Ini adalah perfect combination for oily and acne prone skin. And sumpah guys, memang bagus. Ya ampun guys, memang benar-benar bagus ini combinationnya. Kalau kalian beli, jangan beli satu set ini, jangan beli satu set ini, jangan beli satu set ini, tapi kalian mixkan dia. Bagi kalian yang punya kulit berminyak kayak aku, seperti minyak ikan yang digoreng, kalian boleh beli ini. Aku sarankan kalian pakai lotion. Lotion ini this one. And then dia punya pencuci muka Ahabaha. Ya sangat bagus guys untuk exfoliate. Exfoliate. Ini adalah mild punya exfoliating. Ini adalah mild punya exfoliating dan bagus selama 2 hari aku udah gunakan ini. Sangat-sangat bagus dan aku sarankan buat kalian, dan dia juga ada tersedia untuk bagi yang acne kayak aku, tapi dia cuma untuk tester kitnya, dia cuma bagi yang exfoliate. And then yang ini guys, sangat-sangat bagus. Ini sangat-sangat tidak berminyak, lotion ini. Ini sangat membantu mengurangkan minyak mukaku. And then dia punya hydrating water gel. Nah, ini tipsnya guys. Bagi kalian yang punya punya oily skin, aku sarankan kalian pakai moisturizer yang gel, bukan krim, tapi gel. Ingat ya guys, pakai yang gel punya.
And then next aku beli ini Oxy. Sebelum ini aku itu nggak biasa kalau aku bisa jerawat aku pakai ini. Itu karena itu aku suka pijit jerawat aku. Dan sampai saat ini aku masih juga suka pijitnya. Dan setelah aku memijit jerawat aku itu aku terus pakaikan ini. Guys, esok pagi itu kering guys, kering guys. Cuma aku mohon jangan pijit kayak aku itu meninggalkan bekas yang lama. And then last one adalah aku beli Pink by Pure Beauty Moisturizer. Ini adalah jelly ataupun dikira sebagai gel, dan aku ini adalah kali ketiga aku udah beli secara keseluruhannya. Ini adalah diperkenalkan oleh adik aku. Hai adik aku, and then yes, ini sangat sesuai untuk oily skin, kayak dalamnya kayak gini. Let me show. Jelly enakan guys. And then ya, aku juga ingin tunjukkan yang ini. Di dalam yang kayak ini, biru ini. Jelly. Maaf ya, tangan aku basah. Oke, itu aja dari Watson. Mari kita teruskan pembacaannya. Udah lama kita nggak baca Bible. Ya. We back to the track. Oke, sebelum kita masuk dalam pembacaan kita, mari saya bawa kita dalam doa. Bapa yang ada di surga Tuhan, terima kasih Tuhan untuk hari ini yang indah yang Kau telah berikan buat kami ya Bapa. Ampuni kami Tuhan. Ampuni kami Tuhan Yesus dosa dan pelanggaran kami Tuhan. Sucikan kami dengan kuasa darah-Mu Tuhan. Ampuni kami Tuhan jika kami sering tidak meluangkan waktu bersama-Mu Tuhan, membaca firman-Mu Tuhan. Kami berdoa Tuhan agar Kau memberi kami roh kerajinan, semangat untuk terus menyelidiki Tuhan firman-Mu Tuhan, karena firman itu Tuhan yang menuntun langkah kami ya Bapa. Terpujilah nama-Mu ya Bapa, beri kami hikmat dan kebijaksanaan Tuhan dalam mengkaji, dalam membaca, dalam meneliti firman-Mu ini Tuhan. Bila firman-Mu Tuhan tertanam dalam hati kami, segala roh-roh kuasa kegelapan yang coba mengganggu sentrasi kami patahkan dalam nama Tuhan Yesus. Doa kami ya Bapa, kami sudah berdoa. Dan nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa, amin. Oke, apa yang chat aku ini? Aku berdoa kayak gini nih. Oke, nggak apa-apa deh, biarin. Oke, kita masuk, kita sambung di dalam Imamat, itu pasal yang ke-19, peraturan keagamaan. Maaf ya, aku makan chewing gum. Tuhan berfirman kepada Musa, katakanlah kepada seluruh jemaat Israel, hendaklah kamu suci karena aku Tuhan Allahmu suci. Hendaklah setiap orang daripada kamu penuh takzim kepada ibu dan ayahnya, serta memelihara hari sabatku. Akulah Tuhan Allahmu. Janganlah berpaling lalu menyembah apa-apa berhala, dan janganlah kamu buat apa-apa Tuhan tuangan. Akulah Tuhan Allahmu. Apabila kamu mempersembahkan korban kedamaian kepada Tuhan, hendaklah kamu mempersembahkannya secara yang persembahan itu diterima demi dirimu. Hendaklah korban itu dimakan pada hari kamu mempersembahkannya atau pada keesokan harinya. Tetapi hendaklah dibakar habis segala yang tersisa sampai hari ketiga. Jika ada yang dimakan juga pada hari ketiga, maka kejilah korban itu dan tidaklah korban itu akan diterima. Apatah lagi, hendaklah sesiapa yang memakannya menanggung kesalahannya mencemari persembahan suci untuk Tuhan. Hendaklah orang itu disingkirkan daripada kalangan bangsanya. Apabila kamu menuai hasil tanahmu, hendaklah kamu menuai ladangmu, tidak habis sampai ke pinggir-pinggirnya, dan jangan kamu pungut saki baki tuayanmu. Demikian jugalah jangan kamu petik kebun anggurmu sampai habis dan licin, dan janganlah kamu pungut buah-buahan yang berguguran di kebun anggurmu. Hendaklah kamu tinggalkanlah semua itu untuk para fakir miskin, serta pendatang. Akulah Tuhan Allahmu. Jangan mencuri, menipu, atau berbohong antara satu sama lain. Jangan bersumpah palsu atas namaku, agar jangan sampai kamu mencemarkan nama Allahmu. Akulah Tuhan. Jangan menindas atau merompak jiranmu, dan secara khususnya jangan kamu tahan pembayaran upah seseorang semalaman sampai pagi harinya. Jangan kamu mengutuk orang yang peka, dan jangan kamu letakkan batu sandungan di laluan orang buta. Takutlah kepada Allahmu, akulah Tuhan. Bentar, aku pasang musiknya dari sini aja ya.
Bentar. Bisa dengar? Oke. Di mana tadi? Ya, ayat 15. Jangan berlaku tidak adil dalam pengadilan. Usah bersikap berat kepada orang yang miskin dan usah lebih menghormati kalangan yang besar dan berkuasa, melainkan mengadili sesama manusia secara benar. Jangan kesana kemari menyebar fitnah dalam kalangan umat sebangsamu, namun begitu jangan berdiam diri saja, tak telah nyawa jiranmu terancam, akulah Tuhan. Jangan kamu membenci saudaramu dalam hatimu, tetapi berikan teguran. Berikan teguran sesamamu secara berterus terang, agar kamu tidak terbawa dosa karena dia. Nah, kita tanda ini guys. Jangan kamu membenci saudaramu dalam hatimu, tetapi berikan teguran sesama. Contoh ini kan seperti kalau ada sesuatu yang tidak kena dengan dia, mungkin kita perlu take time ya, kita perlu menyediakan ayat kita bagaimana cara kita harus menasihati dia. Tapi kalau kita rasa benda itu sesuatu yang salah ya, yang tidak benar yang dilakukan, kita jangan gosip di belakang aja terus ya. Kita nggak bisa lari daripada gosipnya, tapi jangan membiarkan kamu bercerita ya terlalu lama. Kamu harus ambil langkah untuk memberitahu kesalahan dia, menasihati dia. Karena itu kalau kamu terus bercakap di belakang aja, itu sama aja kamu kayak orang lain gitu, sama-sama aja menggosip. Oke? Jangan membalas dendam ataupun berdendam kepada sesiapa antara umat sebangsamu, tetapi sebaliknya kasihilah sesama manusia sebagaimana kamu mengasihi dirimu sendiri. Akulah Tuhan. Berpegang teguhlah pada segala peraturanku, jangan membiak baka kacukan kepada dua jenis hewan ternakanmu, jangan semai dua jenis benih bijiran. Di ladangmu jangan kenakan pada tubuhmu pakaian ditenun daripada dua jenis benang. Seandainya seorang lelaki meniduri seorang hamba perempuan yang telah digundi seseorang tetapi belum pernah ditebus dan memerdekakan, maka perlu diadakan penyiasatan. Namun begitu janganlah mereka dihukum mati karena perempuan itu belum dimerdekakan. Sebagai pemampasan, hendaklah lelaki itu membawa seekor domba jantan sebagai korban penebus kesalahannya ke pintu kemah pertemuan untuk dipersembahkan kepada Tuhan. Hendaklah imam mengadakan pendamaian dengan domba jantan korban penebus kesalahan bagi orang itu di hadapan Tuhan karena dosanya, dan orang itu akan diampuni. Apabila kamu menaruhkan negeri itu lalu kamu menanam segala jenis pohon buah-buahan, maka hendaklah selama 3 tahun buahnya kamu pandang sebagai buah terlarang, jangan kamu memakannya. Pada tahun keempat kesemua buahnya hendaklah suci dan menjadi sebagai suatu persembahan puji-pujian kepada Tuhan. Bentar iklan. Oke dah. Balik Shopee nih meracuni gue. Oke, Tuhan karena dosanya dan orang itu akan diampuni. Apabila kamu menaruhkan negeri itu lalu kamu menanam segala jenis pohon buah-buahan, maka hendaklah selama 3 tahun buahnya kamu pandang sebagai buah terlarang, jangan kamu memakannya. Pada tahun keempat kesemua buahnya hendaklah suci dan menjadi sebagai suatu persembahan puji-pujian kepada Tuhan. Pada tahun kelima barulah kamu boleh memakan buahnya. Dengan demikian pohon-pohon itu akan memberi hasil kepadamu. Akulah Tuhan Allahmu. Sempat kita nyanyi. Jangan memakan sesuatu dengan darahnya, jangan bernujum dan jangan lakukan peramalan nasib. Jangan kamu cukur licin rambut di pelipismu dan jangan rosakkan tepi janggutmu. Jangan buat torehan pada daging tubuhmu demi orang yang mati dan jangan cacah kulitmu. Akulah Tuhan. Jangan cemarkan anak perempuanmu dengan menjadikannya pelacur agar bumi tidak terjerumus dalam kancah persundalan lalu dipenuhi oleh keaiban. Peliharalah hari-hari sahabatku dan hormatilah tempat suciku. Akulah Tuhan. Jangan menggunakan khidmat pemanggil arwah dan para ahli sihir. Jangan mencari mereka sehingga kamu tercemar karena mereka. Akulah Tuhan Allahmu. Bangkitlah berdiri di hadapan orang yang sudah beruban. Hormatilah orang yang sudah tua dan takutlah kepada Allahmu. Akulah Tuhan.
Jika seorang warga asing tinggal dalam kalangan kamu di negerimu, jangan kamu tindas dia. Sebaliknya, hendaklah kamu menganggap pendatang yang tinggal dalam kalangan kamu itu sebagai warga asal. Sepertimu, kasihilah dia seperti dirimu sendiri, karena kamu pun dahulu pendatang di tanah Mesir. Akulah Tuhan Allahmu. Jangan berlaku curang dalam hal ukuran, dalam hal pertimbangan, dan dalam hal sukatan. Gunalah neraca yang betul, batu timbangan yang betul, eva yang betul, dan hin yang betul. Akulah Tuhan Allahmu yang membawa kamu keluar dari tanah Mesir. Berpegang teguhlah pada segala ketetapanku dan segala peraturanku, dan lakukanlah semua itu. Lakukanlah semua itu. Akulah Tuhan. Oke, kita lanjut di dalam perjanjian baru. Ya, aku cuma baca satu pasal, dan itu nggak ada alasan kalian jangan nggak baca ya. Kita lihat di dalam pasal 7, itu Yesus menyembuhkan hamba ketua tentara. Itu di dalam Lukas pasal 7 ya. Oke, setelah Yesus habis mengatakan semua perkara ini kepada orang ramai, dia pergi ke Kapernaum. Terdapat seorang hamba ketua tentara yang amat disayangi oleh tuannya. Hamba itu sedang sakit tenat dan hampir mati. Apabila ketua tentara itu mendengar tentang Yesus, dia menyuruh beberapa tua-tua Yahudi mendapatkan Yesus untuk memintanya datang menyembuhkan hamba itu. Ketika mendapatkan Yesus, mereka merayu kepadanya, "Dia wajar mendapat pertolonganmu karena dia mencintai bangsa kita dan telah mendirikan sebuah sawah bagi kami." Lalu Yesus pun pergi bersama mereka. Tatkala dia tidak berapa jauh dari rumah, ketua tentara itu menyuruh beberapa orang sahabat memberitahu Yesus, "Tuan, tidak usah Tuhan menyusahkan diri karena aku tidak layak menyambut Tuhan ke rumahku. Aku juga tidak layak datang untuk menemui Tuhan. Perintahkanlah saja, tentu hambaku akan sembuh. Aku juga di bawah perintah orang atasan dan aku ada askar di bawah tanganku. Apabila aku menyuruh seorang askar pergi, dia pun pergi. Apabila aku menyuruh askar lain, mari, dan dia pun datang. Apabila aku menyuruh hambaku buat ini, dia melakukannya." Yesus terkagum mendengarnya, lalu dia berpaling kepada orang ramai yang mengikutnya sambil berkata, "Aku berkata kepadamu, belum pernah kutemui orang yang demikian teguh imannya, walau di Israel pun." Apabila mereka yang disuruh itu kembali ke rumah ketua tentara itu, mereka mendapati hamba itu telah sembuh. Yesus menghidupkan anak lelaki seorang balu. Ayat 11, tidak lama kemudian Yesus pergi ke sebuah bandar bernama Nain. Murid-muridnya dan orang ramai pergi bersamanya. Ketika dia mendekati pintu gerbang bandar itu, mayat anak lelaki tunggal seorang balu sedang diusung keluar, dan sekumpulan besar orang dari bandar itu bersama-sama dengan wanita itu. Apabila Tuhan melihat balu itu, dia berbelas kasihan terhadapnya. Lalu dia berkata kepadanya, "Janganlah menangis." Dia berjalan ke hadapan dan menyentuh keranda itu. Orang yang mengusung keranda itu pun berhenti. Lalu Yesus berkata, "Hai anak muda, aku berkata kepadamu, bangun." Orang yang sudah mati itu pun bangun dan mula bercakap. Lalu Yesus mengembalikannya kepada ibunya. And then setiap orang yang ketakutan, ayat 16, setiap orang ketakutan lalu memuji Allah. Seorang nabi yang agung telah muncul dalam kalangan kita, dan Allah telah mendatangi umatnya. Kabar tentang Yesus ini tersebar ke seluruh jajahan Yudea dan daerah di sekelilingnya. Oke, kita lihat di dalam murid-murid Yohanes dan Pembaptis. Murid-murid Yohanes memaklumkan segala perkara ini kepadanya. Yohanes memanggil 2 orang pengikutnya lalu menyuruh mereka bertanya kepada Tuhan, "Adakah Tuhan ini orang yang akan datang itu, atau perlukah kami menunggu seorang yang lain?" Apabila mereka datang kepada Yesus, mereka berkata, "Yohanes Pembaptis itu menyuruh kami bertanya kepada Tuhan, adakah Tuhan ini orang yang akan datang itu, atau perlukah kami menunggu seorang yang lain?" Pada masa itu Yesus sedang menyembuhkan ramai orang yang menderitai penyakit, wabak, dan kerasukan roh iblis, serta mencelikkan mata ramai orang buta. Lalu Yesus menjawab mereka, "Pulanglah, beritahu Yohanes apa yang telah kamu lihat dan dengar. Orang buta melihat, orang lumpuh jalan, orang kusta ditahirkan, orang tuli mendengar, orang mati dihidupkan semula, serta perkabaran baik disampaikan kepada orang miskin. Diberkatilah orang yang tidak berpaling daripadaku." Ya, diberkati ya. Setelah utusan-utusan Yohanes pulang, Yesus mula berkata kepada orang ramai tentang Yohanes, "Apabila kamu mendapatkan Yohanes di gurun, apakah yang ingin kamu lihat?
Selai rumput mensiangnya ditiup angin, kamu ke sana hendak melihat apa? Seorang yang berpakaian mewah? Ketahuilah, orang yang berpakaian mewah dan hidup dalam kekayaan ada di istana. Oleh itu, kamu ke sana untuk melihat apa? Seorang nabi. Betul. Malah aku berkata kepadamu, lebih daripada seorang nabi, lebih daripada seorang nabi tentang orang itulah tersurat dalam kitab suci. Aku akan menghantar utusanku untuk mendahuluimu, dialah yang akan menyediakan jalan bagimu. Aku berkata kepadamu bahwa Yohanes itu lebih besar daripada semua orang yang pernah dilahirkan. Akan tetapi orang yang terkecil dalam kerajaan Allah lebih besar daripadanya. Orang lama itu termasuk pemungut-pemungut cukai mendengar Yesus, mereka mengakui cara Allah adalah benar karena mereka telah menerima baptisan Yohanes. Tetapi orang Farisi dan ahli-ahli Taurat enggan menerima baptisan Yohanes, maka mereka menolak kehendak Allah untuk mereka. Dengan apakah dapat dibandingkan orang zaman ini? Bagaimanakah keadaan mereka? Mereka umpama anak-anak yang duduk di pasar dan berseru-seru sesama sendiri. Kami memainkan seruling untukmu, tetapi kamu enggan menari. Kami menyanyi lagu ratap untukmu, tetapi kamu enggan menangis. Karena Yohanes Pembaptis telah datang dengan berpuasa dan tidak minum air anggur, lalu kamu berkata dia dirasuk roh iblis. Ketika anak manusia datang, dia makan dan minum, lalu kamu berkata, lihatlah dia ini telah pemabuk kawan kepada pemungut cukai dan orang berdosa. Namun demikian, kebijaksanaan terbukti benar dan semua orang yang menerimanya. Memang begitu, mesti ada aja yang orang tidak puas hati tentang kita. Buat yang baik, salah. Buat yang salah, salah. Ya. Cuma di mata Tuhan, yang penting itu kita melakukan yang benar di mata Tuhan itu ya. Oke. Yesus di rumah Simon, seorang Farisi. Ayat 36, salah seorang Farisi menjemput Yesus makan di rumahnya. Yesus masuk ke rumah orang Farisi itu lalu duduk bertelekan di meja. Di dalam kota itu ada seorang perempuan yang hidup dalam dosa. Setelah dia mendengar bahwa Yesus makan di rumah orang Farisi itu, dia membawa sebuah kendi pualam berisi minyak wangi. Dia berdiri di belakang Yesus dekat dengan kakinya dan menangis lalu membasahi kaki Yesus dengan air matanya. Wah, ini nangis banget ini ya. Dia mengeringkan kaki Yesus dengan menggunakan rambutnya, mencium kakinya, lalu menuang minyak wangi itu kepada kakinya. Apabila melihat perkara ini, orang Farisi menjemput Yesus berkata-kata dalam hati, jika orang ini seorang nabi, tentulah dia mengetahui perempuan yang menyentuhnya seorang yang hidup berdosa. Kalau kita anggap perempuan yang berdosa ini diri kita sendiri. Bayangkan situasi ya, bayangkan kita berada di dalam situasi ini, please ya, supaya kamu memahami apa yang akan kita baca ini ya, dengan lebih dalam lagi. Yesus menjawabnya, Simon, ada sesuatu yang hendak aku katakan kepadamu. Simon, ada sesuatu yang hendak aku katakan kepadamu. Simon berkata, ya guru, katakanlah. Ada dua orang berhutang kepada seorang pemiutang uang. Seorang berhutang 500 keping uang dinar dan seorang lagi 50 ya. 500 dan 50. Oleh sebab mereka tidak dapat membayar hutang itu, dia pun menghapuskan hutang kedua-dua penghutang uang itu. Antara mereka yang manakah akan lebih mengasihinya? Coba kalian bayangkan ya. 1 juta miliar kamu dihapuskan hutangnya berbanding yang 100 ringgit. Mana yang lebih mengasihi? Pasti yang 1 juta miliar itu kan, karena hutangnya lebih banyak. Kayaknya seperti dosanya kayak lebih banyak kayak gitu. Simon menjawab, aku rasa orang yang dihapuskan hutangnya lebih besar itu. Yesus berkata kepadanya, betul lah anggapanmu. Lalu Yesus berpaling kepada perempuan itu dan berkata kepada Simon, engkau melihat perempuan ini? Aku masuk ke rumahmu dan engkau tidak memberikan air untuk membasuh kakiku. Tetapi perempuan ini telah membasahi kakiku dengan air matanya, lalu mengeringkannya dengan rambutnya. Ini
ini adalah seperti kita ya, dengan penyesalan yang kita lakukan, kita minta ampun daripada Tuhan atas dosa-dosa kita. Engkau tidak menyambut aku dengan ciuman, tetapi semenjak aku masuk, perempuan ini tidak berhenti-henti mencium kakiku. Aku tidak menuang minyak pada kepala, engkau tidak menuang minyak pada kepalaku, tetapi perempuan ini telah menuang minyak wangi pada kakiku. Ini kita anggap seperti kalau wanita ini mempunyai hutang yang banyak ya. Jadi dia seperti maksudnya itu dia merasa dirinya itu lebih berdosa. Maka apabila Tuhan mengampuni dia lebih mengasihi Tuhan ya. Karena dia merasakan dosa yang dia lakukan itu terlampau berat. Oleh sebab itu aku berkata kepadamu bahwa